Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Nur, UGM yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing terkait dengan pendekatan graduasi yang dilaksanakan selama ini atau yang didukung pelaksanaannya oleh BRAC di berbagai negara selama kurang lebih 20 tahun ya. Sudah 2 dekade. Apa yang akan kami sampaikan ini mungkin sifatnya agak umum ya, tidak terlalu masuk ke perkara teknis atau soal-soal teknis teman-teman sekalian. Halo? Ya, clear. Ya. Em, Sebagai awalan mungkin perlu kita berbicara sedikit tentang kondisi masyarakat global ya. Seperti yang kita ketahui teman-teman sekalian, masyarakat global saat ini diperhadapkan dengan polycrisis ya, yang sifatnya multidimensional. Soal pendidikan, kesehatan, perubahan iklim, dan masalah sosial ekonomi yang lainnya. Nah, tiga di antara persoalan itu yang cukup mengemuka selama beberapa dekade terakhir ini adalah kemiskinan, ketimpangan, dan kerentanan. Tiga problem ini juga kita hadapi dengan sangat nyata di Indonesia. Dan ketiganya saling berkaitan, berkelindan ini. Dan mempengaruhi secara negatif antara satu dengan yang lainnya. Itu yang terjadi. Sebagai contoh, sekarang masyarakat global yang dilanda oleh kemiskinan ekstrim itu tidak kurang dari 700 juta jiwa. Ini jumlah yang sangat besar dan tren penurunannya itu mengalami stagnasi. Jadi kalau bisnis as usual yang kita lakukan sebagai masyarakat global ya untuk menangani persoalan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim ini, maka nanti pada tahun 2030 itu tidak akan banyak mengalami penurunan. Masih di atas 600 juta jiwa yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Belum lagi kita menyebut jumlah penduduk miskin atau yang dikategorikan miskin menggunakan standar 6,85 dolar per hari per orang yang sebenarnya relevan untuk negara berpendapatan menengah atas. Menariknya Indonesia itu sudah diklasifikasikan sebagai upper middle income countries. Jadi sebenarnya kalau kita konsisten dengan klasifikasi itu, maka jumlah penduduk miskin di Indonesia menggunakan ukuran ini memang bisa sangat besar. Tapi kita oke lah, sesuai dengan kondisi kita, kita menggunakan ukuran yang dibangun oleh BPS. Garis kemiskinan yang sekitar 500 ribu, lebih ya, 550 ribu per orang per bulan. Nah, pertanyaannya kemudian, mengapa kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim ini persisten? Penurunannya mengalami stagnasi atau tren penurunannya itu stagnan. Karena memang masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrim itu menghadapi tantangan yang sifatnya multidimensional. Kurang akses terhadap pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan juga masih problematik. Apalagi kita bicara tentang negara-negara di kawasan Afrika. Mayoritas penduduk global yang hidup dalam kemiskinan ekstrim itu ada di kawasan Afrika. Lebih dari 60%, bahkan menyentuh 70% di antaranya ada di sana.
dengan tingkat kedalaman kemiskinan yang luar biasa. Tetapi bukan berarti kemudian persoalan itu juga tidak kita alami atau tidak dialami oleh negara-negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia, termasuk saudara-saudara kita yang berada di kawasan Asia Selatan seperti India, Pakistan, Bangladesh, dan seterusnya. Jadi ini problem yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi sebagai bagian dari masyarakat global. Nah, kalau kita tengok Indonesia, seperti yang saya sampaikan tadi, berdasarkan kalau kita menggunakan ukuran atau garis kemiskinan yang dibangun oleh BPS, ya sekarang ini jumlah penduduk miskin itu sekitar 24 juta. Yang miskin ekstrim per Maret 2024 itu sekitar 2,3 juta. Tapi itu sudah berkurang lagi ya eh, di waktu berikutnya. Datanya ini memang yang didapatkan per Maret 2024. Data dari P3KE yang dikelola oleh Kemenko PMK waktu itu. Sekarang Kemenko PM dan ada lagi juga Kemenko eh, P eh, pemberdaya pembangunan manusia ya. Pembangunan manusia dan pemberdayaan masyarakat. Em, tapi yang cukup besar itu di Indonesia adalah penduduk yang hidup eh, hanya sedikit saja di atas garis kemiskinan. Ini jumlahnya sangat besar. Kalau kita menggunakan ukuran yang dibangun oleh Bank Dunia misalnya, yang eh, per kapita consumption per kapitanya itu 1 sampai 1,5 kali garis kemiskinan, itu jumlahnya 80 juta. Kalau kita naikkan lagi 1,5 sampai 3,5 kali garis kemiskinan, itu bisa di atas 100 juta jiwa. Jadi jumlah penduduk Indonesia yang rentan itu sangat besar. Itu juga yang menjadi salah satu alasan mengapa program-program perlindungan sosial itu banyak digelontorkan oleh pemerintah. Nah, dari kemiskinan sendiri, memang dari waktu ke waktu terjadi penurunan. Tetapi penurunannya ini melambat. Coba kita lihat antara 2009 sampai 2014. Rata-rata penurunan per tahun dari sisi eh, tingkat kemiskinan itu sekitar 0,64 per tahun. Kemudian antara 2014 sampai 2019 lebih kecil lagi tingkat penurunannya, rata-rata per tahun ya. Jumlah yang keluar dari kemiskinan juga tentu semakin kecil. Nah, lebih kecil lagi itu antara tahun 2019 sampai 2024. Hanya sekitar 0,13 rata-rata penurunan per tahun. Tentu banyak alasan mengapa terjadi pelambanan dari penurunan kemiskinan atau tren penurunan kemiskinan ini. Secara umum, dan itu juga dialami oleh berbagai negara, bukan hanya Indonesia, pendekatan penanggulangan kemiskinan itu cenderung parsial, terfragmentasi. Dan itu juga yang terjadi di Indonesia. Sementara nilai transfer dari masing-masing program, misalnya di Indonesia, PKH itu paling top ya. Nilai transfernya terhadap pengeluaran penerima PKH itu sekitar 21%. Rastra atau Raskin pada tahun 2017 pernah kita hitung,
nilai kecukupannya atau nilai transfernya terhadap pengeluaran penerima raskin atau rastra pada saat itu hanya sekitar 14%. PIP sekitar 7% waktu itu. Kontribusi moneternya terhadap penerima. Bahkan rastra itu kalau tidak salah tahun 2015-2016 itu hanya 4%. Memang terjadi kenaikan dari waktu ke waktu, tetapi masih tidak cukup untuk memiliki daya ungkit untuk membantu si penerima ini keluar dari jebakan kemiskinan. Jauh dari cukup. Hitung-hitungan kita pada saat itu, tahun 2017, dibutuhkan nilai transfer dari program-program perlindungan sosial ini sekitar 30%. Kalau bisa di atas 30% dari pengeluaran penerima. Itu pun ternyata ketika kita sandingkan dengan pengalaman BREK membantu berbagai negara dalam upaya menanggulangi kemiskinan menggunakan pendekatan graduasi, itu jauh dari cukup. Nah, belum lagi bicara tentang salah sasaran. Salah sasaran dalam penetapan peserta program itu masih cukup tinggi di Indonesia. Misalnya data terakhir yang disajikan oleh teman-teman TNP2K waktu itu ya, zamannya TNP2K. Pada tahun 2019 itu eh, di desil satu atau kelompok masyarakat yang ada di 10% termiskin yang menerima PKH itu atau dan sembako hanya sekitar 46% atau 44%. Jadi masih ada exclusion error sekitar 56%. Jadi masih cukup tinggi errornya. Nah, dan yang menerima pun tingkat penerimaan programnya juga masih rendah. Mungkin sekitar 30% hanya menerima PKH. Tetapi sekali lagi tidak cukup untuk mendatangkan daya ungkit yang besar ya untuk bisa membantu si penerima program ini keluar dari jebakan kemiskinan. Dia hanya menerima PKH, tidak menerima program-program yang lain. Nah, di desil satu atau 10% termiskin yang menerima 4 program sekaligus itu sangat kecil. Hitungannya ya sekitar 10 sampai 11% berdasarkan hitung-hitungan kami menggunakan data Susenas teman-teman sekalian. Tahun 2019 itu data Susenas tahun 2019. Jadi masih sangat kecil. Ini bagian dari tantangan yang kita hadapi dan bukan hanya kita ya, di berbagai negara, di Filipina juga demikian, di India, di negara-negara Afrika apalagi. Jadi program-program itu terfragmentasi sehingga tidak memiliki daya ungkit yang cukup untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Nah, BREK kemudian datang dengan satu inovasi yang disebut dengan pendekatan graduasi. Ini diluncurkan pada tahun 2002, itu di Bangladesh. Oh, tadi sempat Mas Nur menyampaikan BRAC itu Bangladesh Rural Advancement bla bla bla. Jadi BRAC itu sudah bukan singkatan dari apa-apa lagi. Jadi BRAC adalah BRAC, dia sebagai brand. Nah, entitas BRAC itu ada dua, ada BRAC yang di Bangladesh, kemudian di luar Bangladesh itu adalah BRAC International. Gitu. Nah, kembali ke soal graduasi ini, intinya adalah membangun suatu skema yang menjadi titik konvergensi dari berbagai layanan. Dan nilai investasi yang harus dikeluarkan untuk pendekatan graduasi ini harus cukup besar. Yang termanifestasi dalam
bentuk aset transfer atau skills development. Tidak harus dalam bentuk modal uang ya untuk membangun usaha, tapi bisa juga aset transfer itu dalam bentuk penguatan skills dalam rangka menjemput peluang kerja. Tapi nilainya itu cukup besar. Salah satu studi mengungkapkan bahwa di beberapa negara melalui pendekatan graduasi, nilai aset transfer itu sekitar 80% terhadap tingkat konsumsi tahunan dari peserta program. Di India itu bahkan lebih dari 100%. Pemerintahnya komit untuk melaksanakan ini. Karena itu tadi sudah banyak program yang digelontorkan, duit juga tidak sedikit, tapi tidak ngefek terhadap upaya mereka mengurangi kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim. Jadi seperti menggarami lautan. Oleh karena itu mereka sekarang bersemangat ini untuk mengadopsi pendekatan graduasi yang dipioneri oleh BRAC. Di luar Bangladesh itu BRAC International yang melakukan advocacy ya dan juga dukungan teknis, memberikan dukungan teknis ke berbagai negara untuk mengadopsi dan mengadaptasi pendekatan graduasi ini. Itu semacam genesis dari pendekatan graduasi. Nah, ini lebih lanjut lagi cerita dari pendekatan graduasi ini. Diluncurkan tahun 2002 ya, itu di Bangladesh. Kemudian di luar Bangladesh itu dilaksanakan pertama kali di Afghanistan tahun 2009. Kemudian banyak lagi negara-negara yang melaksanakan pendekatan graduasi dalam penanggulangan kemiskinan. Bukan hanya pemerintah, tapi NGO, lembaga-lembaga internasional, itu juga banyak mendukung pelaksanaan atau melaksanakan pendekatan graduasi di berbagai tempat di kawasan Afrika maupun Asia. Singkatnya, apa itu pendekatan graduasi? Pendekatan graduasi ini, tapi ingin kita tekankan bahwa tidak ada yang baru sebenarnya kalau kita berbicara tentang pendekatan graduasi. Terutama kita kaitkan dengan program kebijakan, program, dan strategi juga penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Tidak ada yang baru. Bicara tentang perlindungan sosial, livelihood, social empowerment, inklusi keuangan, semuanya sudah ada. Jadi, ingredients dari pendekatan graduasi itu sudah ada di Indonesia. Yang dibutuhkan adalah ada beberapa hal mungkin yang tidak terlalu mendapat perhatian. Itu perlu diperkuat. Itu strategi yang bisa kita lakukan di Indonesia. Dan itu juga yang dilakukan di India, di Filipina, di Rwanda, dan negara-negara lain di kawasan Afrika. Mereka juga punya program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang banyak dengan gelontoran dana yang tidak kecil. Jadi yang mereka lakukan itu adalah mengadaptasi pendekatan graduasi ini, kemudian diintegrasikan ke program atau kebijakan dan program yang sudah ada. Tinggal meleverage ya program yang sudah berjalan atau yang sudah ada, juga dari sisi sumber daya manusia dan kelembagaannya. Dan intinya pendekatan graduasi itu, teman-teman sekalian, mencoba untuk mengatasi ya, masalah kemiskinan ini, terutama kemiskinan ekstrim, dengan menggunakan pendekatan multidimensional. Dan ada jangka waktunya. Secara umum itu 2 tahun, 24 bulan. Ada juga yang 3 tahun di beberapa negara. Tapi secara umum 2 tahun, 24 bulan. Bahkan ada juga yang 1 tahun.
Ini tergantung situasi, kondisi, dan kemampuan fiskal dari masing-masing negara. Intinya ini, teman-teman sekalian, yang terlihat di slide ini. Itu pemenuhan kebutuhan dasar, ya, eh, transfer aset, dan pendampingan. Pendampingan ini maha penting dalam pendekatan graduasi. Dia menjadi semacam secret sauce dari keberhasilan penanggulangan kemiskinan berbasis atau menggunakan pendekatan graduasi selama ini. Dan itu sudah dibuktikan melalui sejumlah studi eksperimental oleh berbagai kalangan dalam berbagai konteks. Secara lebih detail, ini bisa dilihat di slide ini, teman-teman sekalian. Kalau tadi itu ada 4 pilar, kemudian disederhanakan menjadi graduation essentials. Itu kita menyebutnya sebagai ABC, ya, aset, basic needs, dan coaching. Nah, kemudian yang di bawah itu kelihatan di situ dari sisi prosesnya, mekanismenya, how-nya. Itu dilaksanakan secara berurutan, ya. Kemudian ada batas waktunya dan adaptif. Ini yang kita sebut sebagai graduation essentials. Itu diperas dari paket lengkap tadi. Ini jadi paket hemat, ya. Karena apa? Karena kita bicara tentang scale up, replikasi di berbagai negara. Karena yang kita hadapi itu adalah persoalan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Jumlahnya sangat besar, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, 700 juta jiwa penduduk dunia ini hidup dalam kemiskinan ekstrim. Jadi kalau pendekatannya piecemeal, kemudian uji coba diakhiri dengan uji coba lagi, dilanjutkan dengan uji coba lagi, itu tidak akan bisa memberikan kontribusi yang memadai atau signifikan terhadap upaya kita sebagai masyarakat global untuk mengurangi kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim yang saya sebutkan tadi. Jadi skalanya harus besar dan terintegrasi. Itu juga yang menjadi strategi yang diambil oleh BRAC dan BRAC International. Slide ini menjelaskan secara umum, ya, theory of change, teori perubahan dari pendekatan graduasi, ya. Yang sebelah kiri di situ rumah tangga miskin atau keluarga miskin, ya, menerima aset, basic needs, dan pendampingan yang berkualitas dan intens tentu. Nah, kemudian yang di tengah itu adalah pilarnya, dan di dalam pilar itu ada variabel atau indikator yang terkait dengan kebutuhan dasar, kemudian keberdayaan ekonomi, keberdayaan sosial, dan seterusnya. Dan dalam jangka panjang ini diharapkan banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrim itu keluar dari jebakan kemiskinan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa salah satu atribut penting dari pendekatan graduasi adalah intervensinya dilaksanakan secara berurutan. Ada batas waktunya. Bisa dilihat di sini. Jadi kita akan bisa berbicara tentang pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan seterusnya, kalau kebutuhan dasar masyarakat itu terpenuhi. At least dalam kurun waktu tertentu. Jadi perlu juga kami sampaikan bahwa pendekatan graduasi itu tidak bertujuan untuk mengeluarkan masyarakat, masyarakat miskin dan sangat miskin ini dari kepesertaan program-program perlindungan sosial. Tujuannya bukan di situ. Tujuannya justru bagaimana membuat program-program perlindungan sosial ini menjadi lebih efektif di dalam membangun keberdayaan ekonomi dan keberdayaan sosial dari
masyarakat miskin atau masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Bahwa nanti pada satu waktu ketika mereka punya kemampuan ekonomi yang relatif baik, ya, kemampuan keberdayaan sosial yang meningkat, mereka akan mungkin tidak akan butuh bantuan sosial lagi. Tetapi pendekatan graduasi tujuannya bukan untuk mengeluarkan masyarakat dari kepesertaan program, tapi mengeluarkan mereka dari jebakan kemiskinan. Gitu. Dan ada batas waktunya itu 2 tahun. Rata-rata ya, bisa juga setahun. Misalnya pemberdayaan ekonomi homeless dan jobless di Jawa Barat. Itu sudah dimulai, sudah ada kegiatan-kegiatan awal yang dilaksanakan oleh Pemprov bekerja sama dengan pemerintah pusat. Dan itu jangka waktunya hanya setahun. Jadi kita akan lihat ini bagaimana nanti kondisinya pada tahun 2026. Jadi tidak harus 2 tahun, tergantung dari kondisi masyarakat, ya, kondisi dari peserta program itu sendiri. Nah, berdasarkan apa yang kami sampaikan tadi, kira-kira apa yang menjadi atribut berbeda dari pendekatan graduasi ini dibandingkan dengan pendekatan atau strategi yang lain? Satu yang perlu menjadi catatan adalah ini dikembangkan oleh LSM yang lahir dari dunia selatan, bukan dunia utara. Dari negara berkembang, bahkan negara yang kondisinya pada tahun 70-an itu sudah nggak karu-karuan, itu Bangladesh itu. Kemudian yang berikutnya yang sangat penting adalah dia evidence based. Bisa dikatakan bahwa pendekatan graduasi ini merupakan pendekatan yang paling banyak di riset oleh berbagai kalangan termasuk para peraih hadiah Nobel. Dan terbukti memang merupakan salah satu pendekatan yang efektif membantu mengurangi kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Kemudian yang berikutnya dia adaptable. Yang lain lagi seperti yang kami sampaikan tadi, ada batas waktunya, rata-rata 2 tahun. Tapi dampaknya jangka panjang, sustainable. Kemudian yang terakhir tadi atribut yang sangat penting itu adalah intervensinya dilaksanakan secara berurutan. Nah ini banyak sekali yang memberikan catatan penting, yang sudah melakukan studi dan studinya termasuk studi-studi eksperimental ya, menggunakan RCT, randomized control trial di berbagai konteks. Nah, secara ilustratif bagaimana dampak pendekatan graduasi ini bisa dilihat di slide ini, teman-teman sekalian. Jadi memang di situ sangat ditekankan big push. Ya, big push ini bisa saja misalnya di Bangladesh itu nilai aset untuk peserta program graduasi itu sekitar $550. Dan itu untuk 2 tahun loh, bukan bukan per tahun. Jadi tidak besar. Bahkan ada yang $300. Di Rwanda itu sekitar ya dia dia kisarannya 1.000 sampai 2.000 dolar per rumah tangga, biaya investasi untuk program graduasi ini. Dan dari $2.000 itu katakanlah itu terbagi, terdistribusi untuk aset transfer, untuk capacity building, untuk pendamping. Ya, pendamping itu kira-kira 30% dari total biaya untuk pendekatan graduasi. Memang cukup besar dia. Karena memang
pendampingan itu amat sangat menentukan berhasil atau tidaknya program-program penanggulangan kemiskinan, termasuk pendekatan graduasi ini. Jadi investasi pemerintah itu di 2 tahun pertama, ya setelah itu kemudian drop itu. Sementara trajektori konsumsi dari peserta atau ex peserta program pendekatan graduasi atau program graduasi naik terus konsisten setelah 10 tahun, setelah 15 tahun, bahkan sampai 20 tahun. Seperti yang terlihat di Bangladesh. Itu karena memang awalnya di situ. Nah, ini hasil dari RCTs yang dilakukan di berbagai negara, teman-teman sekalian. Memang hasilnya efektif dengan dampak jangka panjang. Jadi setelah keluar dari graduasi atau diklasifikasikan tergraduasi, katakanlah setelah 2 tahun, mereka nggak balik lagi menjadi miskin atau sangat miskin. Justru yang terjadi adalah trajektori konsumsinya itu meningkat secara konsisten dari waktu ke waktu. Ini baru bicara tentang economic benefits. Seperti yang saya sampaikan tadi, return on investment-nya itu cukup besar. Bahkan kalau pelaksanaannya itu 10 tahun atau setelah 10 tahun dari waktu pelaksanaannya, return on investment-nya itu bisa sampai 11 kali lipat. Rata-rata 4 sampai 5 kali lipat, tapi setelah 10 tahun itu bisa mencapai 11 kali lipat. Jadi kalau misalnya ya, kita analogikan, Rp1 yang diinvestasikan untuk pendekatan graduasi, nanti return on investment-nya, value for money-nya, itu bisa 5 bahkan sampai 11 kali lipat. Itu kita juga sudah melakukan semacam exercise ya, cost benefit analysis exercise, tapi hasilnya belum bisa kita share secara luas ya. Masih dilakukan pendalaman, review dan seterusnya. Kami juga sudah melakukan simulasi ya. Simulasi dampak program graduasi terhadap pengurangan kemiskinan. Tapi sekali lagi ini perlu review yang lebih intens dan matang ya, sebelum kita share dengan eh, masyarakat luas. Jadi secara umum hasil awalnya adalah memang luar biasa dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan. Kalau selama ini kita pengurangan kemiskinan ya mungkin 0, sekian persen ya kan. Padahal program-program yang digelontorkan banyak sekali dengan anggaran yang sangat besar ya. Kita bicara tentang ratusan triliun, belum bicara program-program yang digelontorkan oleh pemerintah daerah, kemudian juga aktor di luar pemerintah itu juga sangat banyak. Tapi pengurangan kemiskinan itu melamban. Rata-rata ya tidak pernah lebih dari 0,5 rata-rata penurunan per tahun. Sangat rendah. Nah, berdasarkan simulasi kita, itu bahkan bisa 2 kali lipat ya. Dengan cakupan tertentu. Misalnya peserta program graduasi itu katakanlah 60% dari penduduk miskin. Yang kita ambil yang 10% termiskin atau desil 1. Itu terjadi lonjakan dari sisi pengurangan kemiskinan eh, per tahunnya. Tapi itu bisa dilihat setelah 2 tahun program graduasi itu dilaksanakan. Nah, ini dampak longitudinal, dampak jangka panjang berdasarkan evaluasi dampak yang dilakukan oleh misalnya oleh LSI, London Schools of Economics untuk Bangladesh. Ya, bisa dilihat di sini tabungannya meningkat sekian kali lipat ya.
pendapatan tahunannya juga meningkat sekian persen, konsumsi meningkat sekian persen, dengan tingkat graduasi 95%. Dan yang tergraduasi ini setelah sekian tahun, mereka nggak balik lagi jadi miskin atau hidup dalam kemiskinan ekstrim. Sekali lagi, trajektori konsumsinya terus meningkat dari waktu ke waktu. Dan bukan hanya keberdayaan ekonomi yang mereka dapatkan, tapi keberdayaan sosial, percaya dirinya, ya, mereka berjejaring. Kemudian mereka juga sudah mengakses microfinance. BRAC juga besar microfinance-nya, baik yang di Bangladesh maupun di luar Bangladesh, terutama di Afrika. Ada banknya juga, ada universitasnya. BRAC ini memang sangat besar. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh BRAC di Bangladesh itu tidak kita terapkan di negara-negara lain di luar Bangladesh. Jadi kalau di Bangladesh itu semuanya difasilitasi oleh BRAC. Karena BRAC di situ sudah terlalu besar. Ada pabrik susunya, ada pabrik tekstil, dan semuanya melibatkan masyarakat miskin, masyarakat yang sangat miskin, terutama perempuan. Peserta graduasi, program graduasi BRAC di Bangladesh itu 100% perempuan. Nah, tapi sekali lagi, itu tidak bisa diterapkan di tempat lain. Jadi strategi kita di luar Bangladesh adalah built into the government system. Meleverage, membantu pemerintah untuk meleverage program dan resources yang sudah ada. Jadi BRAC hanya dalam posisi memberikan technical advice atau technical support ke pemerintah terkait dengan uh, perancangan dan juga pelaksanaan program-program graduasi. Nah, yang sebelah kanan ini bisa dilihat itu juga hasil evaluasi RCT ya setelah 2 tahun itu di 6 negara. Hasilnya juga tidak jauh ya, berbeda dengan yang di Bangladesh. Tapi dia dari sisi tingkat graduasi itu berkisar 75 sampai 95%. Kalau di Bangladesh itu sangat tinggi memang karena di situ BRAC langsung yang menyediakan semuanya, dan peserta graduasi atau ex peserta graduasi itu terkoneksi ke microfinance-nya BRAC. Jadi terjadi linkage yang sangat kuat ya. Sementara di tempat lain itu kebanyakan eh, dilaksanakan oleh pemerintah, tapi hasilnya sangat-sangat bagus. Kita bandingkan misalnya dengan graduasi PKH. Graduasi PKH itu sekitar 13,20%. Itu pun masih banyak ditemukan saudara-saudara kita sebenarnya yang tidak berhak untuk menerima PKH. Jadi mereka bukan tergraduasi dari PKH, tapi karena memang tidak berhak menerima PKH. Itu yang, dan tingkat graduasinya 13,20%. Nah, ini em, contoh lagi di mana dampak jangka panjang dari pendekatan graduasi ini di West Bengal di India ya. Eh, dibandingkan peserta graduasi dengan kelompok kontrol ya. Itu bisa dilihat di sini dalam banyak hal per kapita konsumsinya juga, kemudian eh, konsumsi makanan bergizi, dari sisi pendapatan, tren yang terlihat untuk peserta graduasi itu cenderung jauh lebih eh, tinggi ya, lebih dinamis, akseleratif ya dibandingkan dengan kelompok kontrolnya. Ini yang melakukan kajian termasuk di sini adalah Abhijit Banerjee dan istrinya ya, Duflo. Nah, di luar eh, manfaat finansial, ada juga dampak transformasional
yang lebih kualitatif, yang kualitatif yang dialami oleh peserta program graduasi dari sisi kesehatan, nutrisi, ya, keberdayaan ekonomi perempuan, gender equity, kepercayaan diri, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi banyak sekali manfaat yang diterima oleh peserta program graduasi. Nah, kemudian kita masuk ke Indonesia. Mohon diingatkan kalau waktunya terlalu panjang, Mas Nur. Oke, aman, Masih masih aman. aman ya? Masih Ya. aman ya? Ya. Sekarang kita masuk ke Indonesia. Pertanyaannya, mengapa kira-kira graduasi atau pendekatan graduasi ini dibutuhkan di Indonesia? Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita lihat tren pengurangan kemiskinan itu melamban, bahkan cenderung sangat kecil kalau menurut saya. Tidak pernah lebih dari ya 0,5 ya rata-rata per tahun ya pengurangannya selama 10 tahun atau 11 tahun terakhir ini. Masih sangat kecil sementara duit yang digelontorkan kan sangat besar. Tahun 2024 saja untuk perlindungan sosial itu eh, tidak kurang dari 400 triliun ya kalau tidak salah. Mohon dikoreksi kalau keliru. Dan tahun ini juga sangat besar ya anggaran yang dialokasikan untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Nah, tapi saya kita melihat bahwa pemerintah dan masyarakat termasuk masyarakat akademis ya, itu memang eh, merasa membutuhkan inovasi ya. Haus akan inovasi terkait dengan strategi alternatif atau pendekatan alternatif untuk mengurangi kemiskinan melalui pola konvergensi dengan dampak yang besar. Dan salah satu pendekatan dari graduasi adalah melakukan konvergensi, memfasilitasi terjadinya konvergensi berbagai program atau berbagai layanan yang disediakan oleh negara maupun aktor di luar negara. Ini bagian strategi penting dari pendekatan graduasi eh, di luar Bangladesh. Kalau di Bangladesh itu ya udah BRAC aja yang menyediakan semuanya kan. Tapi ini juga menjadi tantangan karena ini membutuhkan kemauan dan keberanian politik dari berbagai lembaga negara ya untuk melakukan koordinasi, melakukan eh, integrasi terkait dengan berbagai upaya kita dalam mengurangi kemiskinan. Kemudian tadi sudah kita sampaikan bahwa penurunan kemiskinan ini dari waktu ke waktu itu dia melambat. Ada juga persoalan atau isu pensasaran. Ya, tingkat kesalahannya masih cukup tinggi. Ya. Coverage-nya juga terbatas. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya di kelompok termiskin, di kelompok 10% termiskin atau di desil satu yang menerima 4 program sekaligus itu sekitar 11%. Ini data Susenas yang kita pakai untuk menghitung masih masih sangat rendah. Sementara nilai transfer itu sekali lagi eh, sangat rendah juga kontribusi moneternya terhadap pengeluaran penerima program. Kemudian ada persoalan fragmentasi, ya, mulai dari data, ya, kriteria untuk pensasaran, implementasi sampai ke monitoring dan evaluasi. Ini masih banyak tantangan kita. Nah, tetapi saya sampaikan tadi bahwa ingredient dari graduasi itu sudah ada di kebijakan, di kelembagaan, di perencanaan, dan juga di program-program yang ada, baik itu program perlindungan sosial maupun program pemberdayaan ekonomi. Nah, di Indonesia kita baru masuk
itu Februari 2023, teman-teman sekalian. Ini lokasi awal di 6 provinsi, tapi yang sangat aktif sekarang ini masih 2 provinsi, Jawa Barat dan Sumatera Barat. Ini di 6 provinsi ini saja ada sekitar hampir 11 juta penduduk miskin. Lebih dari 42% dari total jumlah penduduk miskin di Indonesia. Jadi harapannya kalau pendekatan graduasi ini berhasil di 6 provinsi ini, katakanlah di Jawa Barat ini kita mulai ya, kemudian Sumatera Barat dan provinsi atau daerah lainnya menyusul, itu maka akan memberikan dampak yang luar biasa untuk melakukan scale up dan juga replikasi. Nah, tadi sempat saya sampaikan bahwa pendekatannya itu tidak menggunakan pilot kecil sana ya, kecil situ dengan jumlah peserta mungkin hanya 100, 200. Nah, sementara jumlah penduduk miskin itu sangat besar. Jadi nggak mungkin akan memberikan kontribusi yang memadai kalau pendekatannya seperti itu. Jadi kita merancang ini, atau kalau kita ilustrasikan dengan menggambar, kita tidak menggambar ini apa banyak tikus, tapi langsung gambar gajah. Jadi ada satu prinsip yang dipegang oleh pendiri Bragg ini, small is beautiful, but scale is necessary. Karena memang kalau kecil-kecil ya, itu dampaknya tidak akan terasa. Jadi seperti kita sekali lagi menggarami lautan. Jadi harus besar dan big push. Dorongannya besar, ya kemudian skalanya juga harus luas. Kalau kita ingin agak cepat ya menyelesaikan persoalan kemiskinan. Nah, strategi kita di Indonesia berdasarkan konsultasi kita dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama di 6 provinsi yang saya sebutkan tadi, itu ada 4 ya. Satu, berjejaring dan dalam tanda kutip melakukan advocacy terkait dengan pendekatan graduasi. Kemudian kita juga mendukung co-designing, rancang bangun bersama ya dengan pemerintah, pendekatan atau program graduasi. Dan yang di depan itu ya pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena pemerintah memiliki resources, memiliki otoritas, dan seterusnya. Dan yang tetap bersama masyarakat itu pemerintah, bukan LSM seperti BRAC. Ya, kita ambil contoh di NTB, NTT. NTB itu daerah saya dari Lombok. Banyak sekali itu lembaga-lembaga internasional termasuk LSM, UNDP juga ya, UNICEF dan lain-lain. Tapi masih banyak ruang untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di daerah itu. Begitu juga dengan NTT. Di negara-negara lain juga seperti itu. Banyak sekali itu lembaga-lembaga internasional ya. Jadi yang harus di depan itu ya pemerintah karena resources-nya ada di sana, kewenangannya ada di situ, ya, kemampuan untuk mengkoordinasikan ya berbagai lembaga, berbagai stakeholder ya di pemerintah. Kemudian yang berikutnya strategi kita adalah membantu pemerintah untuk mengintegrasikan ya graduation essentials atau komponen utama dari graduasi atau pendekatan graduasi ini ke dalam program kebijakan, termasuk di sini adalah rencana pembangunan. Ya, to be more specific, itu RPJM dan RPJMD misalnya. Ini sedang dilakukan di beberapa daerah. Kalau RPJMN, ya, esensi graduasi itu sudah masuk. Spirit graduasi itu sudah ada. Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan step 1, 2, 3 atau strategi 1, 2, 3 adalah mendukung pemerintah untuk melaksanakan.
membangun kapasitas untuk pelaksanaan dan perluasan dari pendekatan graduasi ini. Jadi kita menggunakan strategic triangle of effective policy design, ya. Di situ kalau kita bicara tentang dampak, efektivitas dari satu kebijakan atau program, maka setidaknya kita harus mempertimbangkan tiga variabel ini, yaitu politik, teknis, dan administratif. Ya, itu kapasitas administrasi termasuk di situ adalah soal anggaran, kapasitas kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia. Secara teknis, ya sudah ada pengalaman misalnya BRAC di berbagai negara, itu bisa diadopsi dan diadaptasi untuk mengembangkan model graduasi yang rigorous, ya, yang berkualitas, yang dilaksanakan eh, tentu secara efektif, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan politik. Jadi ketiga variabel ini kita perhatikan ketika kita berbicara tentang pengembangan dan pelaksanaan program graduasi dengan dampak yang luas dan sustainable. Ada beberapa hal ya yang perlu kita perhatikan secara lebih spesifik terkait dengan uh, merancang program dalam skala yang besar, ya. Tentu harus uh, beririsan, ya, secara kuat dengan prioritas dari semua stakeholder, terutama pemerintah, ya, pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian kita mendukung pemerintah untuk meleverage program, kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya yang ada, ya. Ini untuk efisiensi dan untuk menghindari fragmentasi yang menjadi problem kita dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Indonesia selama ini. Kemudian tadi kita mendasari rancang bangun dari pendekatan graduasi ini berdasarkan global evidence dalam konteks yang beragam. Jadi tidak hanya satu dua tempat, tapi di beberapa negara dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang beragam. Itu yang disebut dengan evidence base. Jadi bukan hanya satu pilot, kemudian diambil kesimpulan bahwa kalau dia berjalan baik, wah ini perlu diadopsi. Enggak, itu bukan evidence base. Evidence base itu ya cukup luas, ya, cukup panjang ininya, jalan ceritanya, eh, dan ada pengulangan. Ini lebih makro lagi ya terkait dengan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, terutama terkait dengan perancangan dan pelaksanaan program graduasi di Indonesia. Nah, ini beberapa contoh kegiatan awal yang sudah dilakukan oleh atau yang sudah didukung oleh BRAC sejak kita masuk ke Indonesia tahun 2023. Sebagai informasi teman-teman sekalian, BRAC International belum memiliki izin prinsip. Prosesnya sedang berlangsung melalui TPOA yang dikoordinir oleh Kemenlu. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama izin prinsip keluar, tapi perlu kami informasikan, kami sudah ada MOU dengan Bappenas. Sekarang PKS-nya sedang difinalisasi. Kemudian kami juga sudah ada letters of intent dengan NTB, kemudian dengan Sumatera Barat dan Jawa Barat. Sementara Jogja, kemudian NTT, Jawa Timur, insya Allah menyusul dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan kemungkinan juga kita akan masuk ke Jawa Tengah, ya, sesuai dengan arahan Bappenas. Ini beberapa contoh, teman-teman sekalian, kegiatan awal yang didukung oleh BRAC, ya, seperti proses transformasi Kube di Jawa Barat, itu sudah ada pelatihan pendamping, kemudian bahkan sudah ada livelihood or business training, ya, yang dilakukan oleh teman-teman pendamping Kube.
Kemudian di Kabupaten Bogor misalnya sudah ada semacam workshop eh, ya persiapan awal terhadap para pendamping lebih dari 500 orang yang hadir dalam workshop orientasi awal terkait dengan eh, pendekatan atau program graduasi. Eh, Kemudian juga sempat saya sampaikan tadi soal homeless and jobless program ya yang di Jawa Barat sudah ada workshop orientation. Jadi teman-teman pendamping kita persiapkan, kita kasih orientasi terkait dengan pendekatan graduasi. Dan ini jangka waktunya 1 tahun seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Sudah ada juga pelatihan tata boga, ada pertemuan warga ya dari peserta graduasi ini. Dan sangat berjalan sangat baik. Masyarakat juga menjadi termotivasi, percaya dirinya meningkat, dan merasa sangat terbantu melalui program homeless dan jobless ini. Ini yang di Bogor juga sudah ada kunjungan rumah tangga yang dilakukan oleh pendamping atau fasilitator puskesmas dan juga mereka memfasilitasi pertemuan warga untuk memverifikasi dan memvalidasi peserta program graduasi di eh, ini di Desa Bojongkoneng, Bogor. Demikian Mas Nur, teman-teman sekalian, mohon maaf kalau terlalu panjang dan mungkin agak membingungkan. Silahkan kita, saya mengharapkan nanti banyak masukan, kritik, saran, dan seterusnya. Silakan Mas Nur. Baik, terima kasih Pak Sebu atas presentasinya. Teman-teman siswa dan juga non-mahasiswa yang bergabung ya. Beberapa saya lihat tadi yang ada yang dari luar mahasiswa juga. Termasuk tadi kelas yang belum saya sapa dari kelas eh, Prodi Sosiologi di Untan, kelas ketimpangan sosial dan kemiskinan. Ya, selamat bergabung. Eh, Tadi sudah disampaikan, baru saja kita simak bagaimana pendekatan gradasi ini muncul ya dari sisi sejarahnya, kemudian secara konseptual seperti apa dan bagaimana BREK melakukan pendampingan teknis di berbagai negara, termasuk bagaimana pendekatan ini diimplementasikan di berbagai negara. Nah, kemudian masuk juga di Indonesia ya. Di Indonesia sudah kita simak konteks kemiskinan seperti apa, kemudian sampai level teknis juga ya, sudah sampai level teknis. Sehingga ini saya kira penting untuk kelas kita ya, Mas Mbak, karena di kelas kita ini kan ada yang dari unsur birokrat, misalnya ada kelas yang kerjasama dengan Bappenas, jadi para pengambil kebijakan mungkin nanti bisa bagaimana mengintegrasikan pendekatan graduasi ini dalam program Taskin ya. Kemudian ada juga barangkali yang pengen punya profesi sebagai pendamping sosial, beberapa mahasiswa PSDK ya menjadi pendamping sosial ya. Itu saya kira bekal yang sangat bagus. Baik, kita masih ada waktu lumayan banyak. Kita buka sesi tanya jawab. Silahkan raise hand, kemudian nanti akan apa namanya kita sampaikan. Mas, ada juga yang sudah menuliskan ya waktu registrasi maupun lewat chatting, mau lewat chat ya, maupun apa namanya Japri gitu ya. Nah, kita harapkan yang hadir menyampaikan langsung ya supaya lebih interaktif gitu. Nah, sudah raise hand ada Mbak Windy dan Mbak Nia. Monggo nanti kalau yang lain menyusul dipersilahkan dulu Mbak Windy, silahkan Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Suara saya terdengar? Ya, terdengar. jelas, Mbak. Baik, Bapak. Eh,
Terima kasih Pak Sebu atas insight-nya hari ini. Sangat-sangat menarik sekali. Saya tertarik untuk mengetahui lebih jauh terkait tantangan apa saja yang dihadapi oleh negara-negara yang sudah lebih dulu menerapkan graduasi ini dan sudah berhasil. Tentunya kan setiap negara dengan keunikannya masing-masing, mereka memiliki tantangannya masing-masing gitu. Sehingga saya ingin tahu beberapa insight mungkin dari dari Pak Sebu di negara-negara lain yang sudah sukses itu seperti Oh, apa Pak, sih? ya, Pak, dalam Ya, di luar, kemudian rumah Pak, untuk santai-santai, gimana? untuk pertanyaan kedua, untuk Silakan. implementasinya di Indonesia sendiri, Pak, kan sudah ada pilot project tadi ya. Indonesia dengan heterogenitasnya ini, apakah memiliki optimis eh, apa ya ke depannya dengan graduasi ini seberapa optimis gitu, Pak, keberhasilannya? Apalagi program-program pengentasan kemiskinan sebelumnya itu kan cenderung membuat beberapa warga miskin miskin ekstrim itu jadi ketergantungan begitu Pak. Sehingga kalau ingin mengeluarkan mereka dalam jangka panjang untuk memberdayakan mandiri secara finansial itu sepertinya suatu tantangan tersendiri untuk Indonesia. Bagaimana Pak Sebu melihat hal ini? Terima kasih. Iya. Baik, eh, Mbak Windy. Langsung atau kita kumpulkan dulu pertanyaannya, Pak Sebu? Saya serahkan ke Mas Nur. Oh ya, Kira-kira baiknya gimana? ya mungkin ada ya eh, dua lagi supaya Iya, iya, Pak Sebu satu lagi dulu iya, supaya iya. Pak Sebu Siap. tidak lupa dan apa namanya audiens juga tidak lupa. Saya persilahkan dulu Mbak Nia, kemudian nanti Mbak Siti Hartina dan Pak Rusman, Pak Sebu menjawab ya. Nih, Baik, terima terima kasih. kasih Pak. Mas, terdengar suaranya? Ya, agak keras Iya. mungkin Mbak, silakan. Kalau izin tidak menampilkan gambar Pak, sebetulnya bisa sih, cuma takut itu. Eh, Pertanyaan yang pertama Pak, eh, untuk di luar negeri sendiri atau di tempat di mana eh, graduasi ini dijadikan pilot project, apakah nama perlindungan sosialnya itu tetap sama gitu dari penerima, misalnya penerimanya tetap program sejenis PKH, kemudian ketika dia graduasi apakah namanya itu masih eh, tetap nama penerima manfaat perlindungan sosial tertentu tersebut ataukah menjadi berubah, misalnya ketika di Indonesia ini saat ini kita namaannya masih PKH ya. Ketika dia graduasi maka sudah tidak PKH lagi. Mungkin masuknya nanti jadi nanti ya Pak, mungkin kedepannya jadi anggota Koperasi Merah Putih mungkin gitu. Nah, bagaimana itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, apakah kalau secara teknis dari BRAD sendiri memberikan langkah-langkah teknis untuk pendamping dalam proses graduasi ini gitu. Jadi uh, misalnya uh, berdasarkan pengalaman yang di sana gitu. Karena mengingat gini Pak, di Indonesia sekarang di uh, satu orang pendamping PKH tahun ini itu akan ditargetkan untuk menggraduasi 10 KTM ditarget. Nah, kalau dari BRIC sendiri, apakah ada mekanisme seperti itu gitu? Sehingga Kementerian Sosial atau sekarang itu pendamping PKH itu ditargetkan seperti itu gitu. Atau juga itu karena terpengaruh dengan itu Pak, di Indonesia itu penerima eh, KTM PKH yang graduasi adalah sebetulnya itu cara untuk menggraduasi bagi penerima yang tidak layak sebetulnya gitu. Karena kan kalau di Indonesia ewuh pakewuhnya itu masih sangat besar ya Pak. Bahkan ketika di desa saja, ketika diminta untuk mensortir itu pasti tidak mau karena mereka ya kekhawatiran itu tetangga saya atau masih ada kerabat gitu. Jadi menjadi tidak apa namanya uh, tidak clear lagi ketika akan menggraduasi. Terus satu lagi Pak terkait dengan klasifikasi PKH. Uh, ini saya langsung ke PKH ya Pak. Jadi klasifikasi PKH, apakah
eh, menurut Bapak kira-kira eh, sebaiknya di Indonesia itu ketika selain graduasi ini dijalankan, ada juga proses perbaikan dari program PKH itu tersendiri gitu. Seperti misalnya kalau saya sempat mengulik sendiri ngarang-ngarang program gitu. Kenapa sih di Indonesia nggak ada tidak ada klasifikasi PKH gitu. Misalnya ketika PKH itu KPM pertama kali masuk akan menjadi anggota, itu dia langsung punya eh, apa namanya peta jalannya sendiri gitu. Jadi 2 tahun pertama dia akan diprospek seperti apa, 5 tahun kemudian apa, sampai dengan eh, apa namanya komponen syarat wajib penerima PKN hilang, kemudian sampai dengan dia berhasil diberdayakan gitu. Jadi selain PKH itu punya exit programnya berupa graduasi, ada juga proses klasifikasi yang membuat itu terlihat eh, jalannya tuh terlihat jelas gitu. Penerima itu begitu masuk jelas dia akan exit program pada tahun keberapa gitu. Menurut Bapak, Indonesia perlu nggak seperti itu? Ataukah ada konsep dari break juga seperti itu? Seperti itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nia. Pak Sebu mungkin kita dua penanya dulu Ya, ya. Mbak ya, Windy tadi dua pertanyaan, Mbak Nia ya, tiga pertanyaan ya. Untuk ya, Mbak Siti dan Pak Rusman mohon bersabar. ya, Eh, Setelah ini nanti pertanyaan buat Mbak Siti dan Pak Rusman. ya. Silakan Mbak Sebu. Ya, makasih Mas Nur. Nanti diingatkan kalau saya salah tangkap atau ada yang tidak saya tangkap dari pertanyaan Mbak Windy dan Mbak Nia, ya. Terima kasih Mbak Windy dan Mbak Nia atas pertanyaan dan komentarnya. Yang pertama terkait dengan tantangan negara-negara lainnya yang sudah menerapkan pendekatan graduasi. Tentu tantangannya ini bervariasi dan tidak sedikit, apalagi negara-negara yang lain itu kita sebutkan secara absolut kondisi sosial ekonomi mereka itu lebih rendah, lebih parah dibandingkan dengan Indonesia. Jadi kita sebenarnya bersyukur modal sosial kita, modal ekonomi, ya, modal sumber daya manusia kita lebih bagus lah dibandingkan secara relatif ya, dibandingkan dengan negara-negara lain termasuk yang di kawasan Afrika. Tetapi memang dari sisi tren ini kita perlu kerja keras, tren perbaikan. Secara absolut ya kita lebih baik ya dibandingkan dengan Bangladesh, bahkan dibandingkan dengan India juga. Secara absolut kita lebih baik. Tapi tren perbaikannya itu kita perlu kerja keras. Kalau business as usual, kita akan tertinggal, teman-teman sekalian. Dan sudah mulai mereka meninggalkan kita dalam beberapa hal ya. Tantangannya seperti di Rwanda itu ya beda-beda tipis dengan tantangan yang kita hadapi. Bagaimana melakukan koordinasi antar kementerian lembaga, antar pusat dan daerah, ya. Apalagi kita berbicara tentang konvergensi dari program dan layanan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda. Itu juga mereka hadapi. Kemudian yang mereka hadapi juga dari sisi sumber daya manusianya untuk pendampingan. Karena seperti yang kami sampaikan di awal tadi, secret sauce ya dari pendekatan graduasi itu adalah pendampingan yang intens dan berkualitas secara reguler. Rasionya itu harus diperhatikan. Tentu disesuaikan dengan kemampuan kita di Indonesia atau di daerah. Tapi persoalan ini juga mereka hadapi di misalnya di Ethiopia, di Filipina juga. Di Filipina itu pendekatan graduasi mulai sejak 2015. Boleh dikatakan mereka tidak terlalu berhasil. Salah satu persoalan yang mereka hadapi itu adalah bagaimana melakukan konvergensi dari berbagai layanan. Dan salah satu yang sangat penting juga dalam pendekatan graduasi adalah keberadaan dari livelihood,
itu yang menjadi anchor, jangkar dari pendekatan graduasi. Jadi tadi saya sampaikan aset, basic needs, dan coaching. Dari sisi apanya, itu elemen pokok dari pendekatan graduasi. Jadi harus terpenuhi, terutama yang livelihood ini. Di kita juga sudah banyak ya perlindungan program-program perlindungan sosial, tapi yang livelihood ini yang punya yang dalam skala cukup besar itu masih menjadi PR. Begitu juga yang dialami oleh Filipina. Yang relatif baik itu India dengan jumlah penduduk yang begitu besar, tapi pemerintahnya memang fokus ini di livelihood, sustainable livelihood. Dan judul programnya bukan graduasi, tapi sustainable livelihood. Tapi spirit ya atau esensi graduasi itu sudah terintegrasi di dalam program itu. Di Bangladesh tantangannya juga tidak sedikit. Nah, salah satu tantangannya di Bangladesh itu adalah semuanya ini dilaksanakan oleh BRAC. Jadi BRAC itu kalau di Bangladesh seperti negara dalam negara. Ya. Jadi kalau BRAC misalnya cabut atau sudah nggak ada, ya repot juga. Jadi ketergantungan sama BRAC itu terlalu tinggi kalau menurut saya di Bangladesh. Tapi itu juga menjadi apa ya? Jadi uh, comparative advantage mereka karena menjadi fleksibel ya. Kapan mau dimulai ya kan di mana? Nah, itu semua tergantung dari BRAC. Sementara kalau kita bicara tentang koordinasi, konvergensi yang melibatkan berbagai stakeholder itu kan tidak semudah itu kita melakukannya. Tidak bisa sefleksibel kita melakukannya, memfasilitasinya, mendanainya sendiri kan nggak mudah. Itu. Kemudian eh, bagaimana dengan kita di Indonesia? Apakah kita optimis? Amat sangat optimis, Mbak. Jadi kita sudah melakukan, ya kita kan sudah melakukan semacam critical analysis terkait dengan kondisi objektif kita disandingkan dengan tantangannya seperti yang saya sebutkan tadi, ya kan? Kemiskinan masih cukup tinggi juga di Indonesia. Kenapa? Kemudian penurunan kemiskinan itu melamban. Kenapa melamban? Ini loh persoalannya. Soal targeting. Berarti soal targeting misalnya. Berarti targeting ini perlu diperhatikan dengan baik. Ya, datanya harus up to date, ya kan? Kemudian calon peserta bisa diambil dari database yang mudah-mudahan akan satu ini dalam waktu dekat ya kan. Kemudian ini dikombinasikan dengan pertemuan warga untuk melakukan validasi dan verifikasi dan validasi. Bisa menggunakan PRA, bisa juga teman-teman pendamping ini melakukan kunjungan rumah tangga. Itu yang dilakukan di Bangladesh, di India, di tempat lain yang di India itu boleh dikatakan kelihatan sudah tanda-tanda keberhasilan mereka dalam melaksanakan pendekatan graduasi. Nah, itu sekali lagi eh, pendampingan ini yang sangat sangat krusial ya. Kemudian tadi ada pandangan dari Mbak Windy ya bahwa program-program perlindungan sosial bansos ini eh, terkesan menciptakan ketergantungan. Nah, ini memang paradigma ketergantungan ini cukup luas. Bukan bukan hanya di kalangan LSM, tapi juga mohon maaf di pemerintah, bahkan di kalangan akademisi. Tetapi eh, apa ya? Asumsi, saya mengatakannya asumsi karena tidak terbukti secara sistematis. Berdasarkan penelitian, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh berbagai kalangan di berbagai tempat, termasuk misalnya Abhijit Banerjee, Amartya Sen, itu melakukan penelitian bahwa isu ketergantungan itu ternyata tidak benar, tidak terbukti secara sistematis ya bahwa ada kasus di satu kelompok masyarakat atau sekian individu bisa saja itu terkesan menciptakan ketergantungan. Tapi makanya saya tantang nih
ayo teman-teman akademisi, ya, kaum intelektual, kita kaji secara mendalam. Apakah teori ketergantungan itu terbukti dalam hal pelaksanaan program-program perlindungan sosial. Karena berdasarkan kajian yang dilakukan secara sistematis oleh berbagai kalangan yang saya sebutkan tadi, justru perlindungan sosial itu eh, sangat kontributif terhadap keberdayaan masyarakat. Itu evidence-nya ya secara secara umum. Jadi tidak terbukti masyarakat itu semakin malas, tidak terbukti masyarakat itu menjadi tergantung. Ini berdasarkan penelitian. Bahwa ada penelitian mungkin dalam satu kasus dan sebagainya, ya itu perlu didiskusikan lebih lanjut ya. Tapi saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa program-program perlindungan sosial itu kalau dilaksanakan dengan benar, tidak dikorupsi, tidak dipakai sebagai alat politik, itu dan dilaksanakan dengan baik, itu dia akan membantu meningkatkan keberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Em, oleh karena itu, di pendekatan graduasi ini mencoba untuk menggabungkan dan ada batas waktunya 2 tahun. Untuk mencegah ketergantungan itu ya memang investasinya juga harus cukup besar sehingga memiliki daya ungkit untuk mengeluarkan si masyarakat miskin, apalagi yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Itu salah satu hipotesis, dan hipotesis ini sudah teruji gitu di Bangladesh, di ya sebentar lagi di India akan kelihatan tuh. Dalam waktu 2 tahun mereka tergraduasi. Tetapi bukan berarti semua entitlement mereka terkait dengan layanan dasar yang disediakan oleh pemerintah itu dilucuti, tidak. Mereka tetap tersambung dengan layanan kesehatan, layanan pendidikan, yang merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Itu eh, bagian bagian penting dari pendekatan graduasi. Kemudian tadi Mbak Nia, apa ya? Apakah nanti penerima program seperti program PKH ini setelah masuk graduasi atau tergraduasi namanya berubah gitu ya? Kalau tidak salah ini saya kurang. Kalau soal nama ini, seperti yang saya sampaikan di awal, tidak harus dijuduli graduasi. Seperti di India itu sustainable livelihood, di Afrika Selatan apalagi namanya, ya jadi beda-beda. Di Filipina juga tidak namanya, bukan bukan graduasi namanya. Di Bangladesh ya memang dia UPG, Ultra Poor Graduation Program. Tapi namanya tidak harus graduasi, bisa dilabeli dengan eh, nama yang lain ya. Eh, Langkah-langkah teknis untuk, iya betul. Kita sudah memulai ya mendukung beberapa daerah untuk melakukan penguatan terkait dengan pendamping, mulai dari orientasi terkait dengan graduasi, kemudian sekarang sedang difinalisasi atau sedang dikembangkan coaching guidelines, panduan untuk pendampingan versi graduasi. Jadi sebelum itu kita membantu pemerintah, terutama pemerintah daerah ya di Jawa Barat, di Sumatera Barat untuk mengidentifikasi sumber daya manusia yang ada ya, entah itu PSKS atau sumber daya kelembagaan seperti Puskesmas, Pusat Kesejahteraan Sosial yang ada di tingkat desa, kelurahan, itu untuk melakukan pendampingan terkait dengan pendekatan graduasi. Jadi kita bantu pemerintah untuk melakukan identifikasi ya dari sisi eh, kapasitasnya, kebutuhan peningkatan kapasitasnya seperti apa. Kita bantu juga untuk mengembangkan guidelines coaching. Itu yang sudah dilakukan. Em, Kemudian satu lagi yang sangat penting, rasio pendamping. Di India itu rasionya satu pendamping mendampingi 30 sampai 35 rumah tangga.
bandingkan dengan PKH. Pendamping PKH itu kalau tidak salah antara 200 sampai 300 rumah tangga. Iya, betul, Pak. Ya, jadi ini yang membuat agak berat juga ya bagi pendamping untuk secara intens mendampingi dampingannya KPM. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kondisi fiskal ya, kemampuan kita juga di daerah ya, atau di Indonesia secara umum. Bisa saja 50 sampai 100 misalnya. Atau mungkin lebih tinggi dari itu kalau memang ketersediaan dari sumber daya manusianya terbatas. Tapi ini akan sangat tergantung dari kondisi kita di masing-masing daerah. Tapi ya kalau 200 sampai 300 itu memang terlalu besar. Tidak efektif dia untuk melakukan pendampingan secara baik ya. Eh, Tadi Mbak Nia terkait apa ini ya? Apakah perlu perbaikan? Oh ya, kalau ruang perbaikan tetap ada, Mbak. Bukan hanya program-program yang sudah ada, bahkan pendekatan graduasi juga dari waktu ke waktu menyediakan ruang untuk perbaikan, untuk peningkatan. Ya. Tadi misalnya saya sampaikan ada 4 pilar, ya. Kemudian setelah dilihat, ya kan, oh cukup 3 saja itu ABC, tidak perlu terlalu eksplisit, misalnya yang terkait dengan inklusi keuangan. Mungkin itu tingkatnya nanti lebih lebih tinggi lah. Mungkin yang miskin menuju rentan atau rentan menuju kelas menengah misalnya, atau yang belajar menjadi kelas menengah. Itu mungkin tanggapan saya. Mohon maaf kalau eh, banyak yang terlewat. Mas Dev, ya. Terima kasih Oke. banyak. Eh, Terima kasih Pak Sebu, kemudian Mbak Windy, Mbak Nia, dan juga teman-teman semuanya. Kita ke penanya berikutnya. Ada Mbak Siti Hartina dan Pak Rus. Mbak Siti Hartina ini dari S2 PSDK. Kebetulan sedang tesis tentang PKH juga, graduasi. Ya. Kemudian Pak Rusman, kalau di data Pak Rusman menyebutkan dari swasta gitu, saya mungkin bisa dijelaskan nanti dari mana instansinya. Silakan yang ketiga Mbak Tina. Baik Pak, terima kasih. Apakah suara saya terdengar Pak? Soalnya double apa Oh, double ya, bentar. ya Ya, echoing. itu. Oke, baik Pak. Sudah Pak. Ya, Oke, terima kasih Pak. Jadi sebelumnya saya sangat berterima kasih atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat ini. Jadi sebenarnya saya punya 3 pertanyaan, tetapi 2 pertanyaan pertama sudah terjawab dengan pertanyaan dari Mbak Windy sama Mbak Nia. Nah, jadi di sini yang ingin saya tanyakan itu Pak, kan tadi ada beberapa negara yang sudah berhasil dalam pengentasan kemiskinan melalui pendekatan graduasi. Nah, yang saya mau tanyakan adalah apakah ada program lanjutan yang diinisiasi oleh BREK setelah KPM, setelah penerima manfaat tersebut tergraduasi, Pak? Karena tadi kan dari beberapa negara itu Bapak menyampaikan bahwa eh, si masyarakat penerima manfaat itu ternyata tidak kembali lagi ke kondisi miskin begitu Pak. Jadi di sini apakah setelah mereka graduasi, mereka tergraduasi dari program yang diinisiasikan oleh BREK itu, apakah ada program lanjutan lagi atau setelah mereka graduasi berarti sudah selesai begitu Pak? Mungkin pertanyaan dari saya cuma itu saja Pak. Terima kasih. terima kasih Mbak Tina. Pak Rusman, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Nur Hadi. Mohon izin saya matikan kamera karena tadi Ya Pak. sinyalnya jelek, Pak. Ya, Mohon izin. aman Pak. Yang Monggo. yang pertama, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya dari Konsultan Sri kebetulan sedang membantu RPJMD Kulon Progo dan kemudian kemarin ikut serta di eh, Gunung Kidul untuk membahas tentang kemiskinan ekstrim. Jadi saya kebetulan tertarik sekali dengan materi ini karena judulnya itu pendekatan graduasi gitu ya. Saya kira ini mirip seperti pendekatan yang dulu pernah dikenalkan di Kalimantan Timur, yaitu buku jejak kemiskinan gitu ya. Jadi ini betul-betul eh, menarik bagi kami dan kemudian saya juga mau dari UGK Bapak Ibu.
Jadi mohon izin saya dan teman-teman ikut kuliah di sini ya tentang kemiskinan dari program studi pembangunan sosial gitu. Lalu kemudian yang saya tanyakan ini menyangkut ini Pak, kelihatannya kalau pendekatan ini pakai model atau pendekatan big push ya, sehingga aspek pendanaannya sangat besar gitu ya, karena dia big push gitu. Kalau yang di slide-nya tadi kan ada empat nih, jadi ada perlindungan sosialnya, ada promosi livelihood-nya, ada social empowerment-nya, ada financial inclusion-nya. Artinya ini kan sebuah upaya besar bareng-bareng gitu ya untuk mengurangi kemiskinan gitu, oke. Sementara kalau saya lihat di materi yang sangat penting sekarang itu untuk RPJMN ya, itu dominannya eh, di satu sisi memang ya dominannya itu berusaha untuk mengurangi kemiskinan ekstrim yang kebetulan usia Bapak Ibu yang warga miskin itu eh, sangat anu ya, jadi karena penuaan angka harapan hidup kami tinggi gitu ya, jadi ada penuaan penduduk dan kemudian menyebabkan orang warga miskin ini adalah lansia ya, ya lansia yang membutuhkan jaminan hidup dan kurang potensial untuk apa namanya pemberdayaan ekonominya. Jadi ini cenderung membutuhkan apa namanya jaminan sosial gitu. Jadi menurut saya gini pertanyaannya adalah bagaimana dengan strategi pendanaannya atau apakah memang ini dana dari BRAK sendiri atau memang ada istilahnya dalam konsep pluralisme kesejahteraan itu, apakah ada sinergi dari beberapa pihak bareng-bareng untuk mengurusi kemiskinan ini gitu. Dan yang terkait dengan ini juga, ini terkait dengan ini juga Pak. Jadi ada kecenderungan sekarang di era Pak Prabowo itu dananya habis untuk MBK dan bayar hutang sehingga kalau pakai dana besar gitu ya, Big Boss itu kelihatannya memang butuh ini upaya besar lah gitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua tadi tentang paradoks kemiskinan ya. Jadi memang saya baru penelitian di UGK juga kemarin bahwa ternyata warga miskin yang dibantu itu adalah warga miskin tua sehingga kemudian dia udah nggak bisa apa-apa sehingga kemudian dia tidak akan ya memang akan tergantung ya akan tergantung tetapi belum ada orang muda yang kemudian itu menjadi malas bekerja akibat dari bansos gitu jadi ini juga satu hal menarik ya jadi saya dapat pemahaman baru bahwa ternyata saudara-saudara kita yang dibantu itu adalah dari warga yang tua terutama yang dana desa Pak jadi yang dana desa itu yang dari ya, dari desa itu ternyata untuk jaminan hidup saudara kita yang udah tua gitu. Lalu yang terakhir Pak, mohon izin Pak, ini tentang ini. Kelihatannya supaya lebih bagus, ini perlu penghidupan kembali tentang Tim Koordinasi Pengendalian Kemiskinan Daerah, TKPKD, dulu disertasi skripsi saya, tesis saya di apa di PSDK UGMI tentang efek peningkatan efektivitas Tim Koordinasi Pengendalian Kemiskinan Daerah dan kemarin saya ikut diskusi dengan teman-teman dari kecamatan, nggih. Mereka mengusulkan bagaimana kalau kecamatan itu IKU-nya, indikator kinerja utamanya adalah jumlah warga miskin yang di jumlah warga miskin yang dapat ditangani gitu. Jadi Pak Camat ini jadi kepala wilayah administratif, sifatnya koordinatif, tapi diminta untuk membantu apa? Memastikan bahwa ada warga miskin di wilayahnya itu terfasilitasi, terbantu, sehingga saya kira ini sebuah model yang bagus juga ketika apa? Ketika kita nggak punya dana yang cukup untuk sebuah upaya big push gitu. Saya kira begitu Pak Nur Hadi Matur nuwun. Terima kasih kepada PSDK, terima kasih kepada Pak Abdurrahman, terima kasih kepada semua Matur nuwun. Terima kasih Pak Rusman dari UGK tapi juga konsultan ya. UGK Universitas Gunung Kidul di sana ada Pemsos. Ini ada juga yang tadi belum saya sebut itu dari STPM Santa Ursula, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula di NTT ya. Selamat bergabung ya. Kemudian ada juga dari Siapa tuh, Pak? PNM. PNM. Nah, ini mungkin saya tambahkan Bu ini karena waktunya mepet, saya akan membacakan yang dari chat maupun yang dari apa namanya form registrasi ya. Kalau untuk di registrasi ini kebetulan yang eh, pertanyaannya banyak, tetapi sebagian besar sudah terwakili.
Hanya yang agak sedikit beda mungkin saya ambilkan pertanyaan dari PNM ya. PNM ini Permodalan Nasional Madani kalau nggak salah, yang salah satu programnya kan eh, apa namanya, pinjaman untuk kelompok perempuan itu ya, ada Mekar sama Ulam. Nah, itu pertanyaan beliau dari Pak Ade Santoso itu, bagaimana strategi graduasi untuk masyarakat penerima pinjaman agar tidak terjebak menjadi peminjam abadi. Jadi ini eh, mencoba mengkoneksikan antara pendekatan graduasi ini dimanfaatkan untuk apa namanya, para peserta ya, peserta di PNM Mekar. Kemudian yang dari chat ada dua, tapi yang satu ini lebih ke apa ya, informasi saya kira. NTT harus masuk, tadi sudah masuk ya, itu tepat. Kemudian pertanyaan dari Pak Nurfianto itu saya kira kita singkat saja pertanyaannya begini. Ada perbedaan data ya antara Word dengan BPS. Nah, kira-kira dengan perbedaan data ini, bagaimana pendekatan graduasi ini bisa apa namanya, eh, diimplementasikan gitu ya? Apakah kemudian menggunakan apa yang World Bank atau bukan yang BPS? Oh, satu lagi mungkin ini karena resen dari Kemensos, Pak Sebu, dari Direktorat PKAT ya, Komunitas Adat Terpencil, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Apa suara saya terdengar ya Pak? Jadi jelas Bu. Mohon izin Pak Teguh dari BREK. Bapak Yes, Ibu yang ya. kami hormati. Perkenalkan saya Lia Pak dari Kementerian Sosial, Unit Teknis Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial. Itu Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Eh, ini terus terang informasi yang sangat menarik ya Pak buat kami sebagai unit teknis pelaksana salah satu program terkait kewirausahaan sosial yang mana tahun ini menjadi target prioritas nasional seperti itu. Nah, em, konsep dari pelaksanaan program di tahun ini salah satunya itu diarahkan untuk graduasi, Pak. Nah, sehingga materi ini betul-betul sangat memberi informasi yang sangat baik kepada kami dan saya tertarik dengan beberapa informasi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Di sini saya sudah mencatat bahwa eh, BREK memandang pendekatan graduasi itu bukan bertujuan untuk mengeluarkan masyarakat dari kepesertaan program gitu ya, kepesertaan program bantuan sosial dalam hal ini. Kalau kita berbicara di Indonesia mungkin PKH atau sembako seperti itu. Melainkan lebih membuat mereka memiliki keberdayaan sosial. Harapannya bisa lebih meningkat seperti itu. Em, saya mencoba bolak-balik ya dari atas sampai akhir ini saya buat beberapa not dari penjelasan Bapak tadi, tapi saya belum menemukan Pak. Kalau back itu mendefinisikan graduasi itu sebenarnya apa Pak? Ya. Ya, karena eh, kalau orang awam di Indonesia mungkin yang apa namanya akan mengatakan lepas bansos. Iya, ya. Lepas bansos itu sangat familiar di kita. Nah, kemudian kalau berbicara lepas bansos pun mungkin akan ada yang mengatakan komponennya habis atau karena apa namanya kemandiriannya sudah baik sehingga dia mau lepas bansos seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Brad sendiri memandang kalau dari konsep yang sudah dijelaskan tadi Pak, cut off seseorang disebut graduasi itu di titik mana Pak? Jadi alat ukur yang digunakan itu apa sebenarnya? Tadi sempat Bapak menyampaikan terkait pengeluarannya. Apakah dari sisi pengeluarannya atau dari sisi apanya gitu? Karena kami juga sebenarnya masih meraba-raba ya, karena kami mau
bagaimana program-program yang dikerjakan di khususnya di kami Direktorat Jenderal Ya, Pemberdayaan Sosial itu memberikan kontribusi yang tentunya bisa terintegrasi dengan kementerian lembaga lain, Pak. Karena kami menyadari bahwa tidak bisa dikerjakan sendiri kemiskinan ya, ini gitu, tidak bisa dikerjakan oleh Kementerian Sosial saja. Semua harus terpadu dan terintegrasi seperti itu. Em, Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih Pak. ya. Terima Terima kasih Mbak. kasih, Bu. Monggo Pak Sebu. Ya, terima kasih Mas Nur, Bapak Ibu sekalian. Saya mulai dari yang terakhir ya Mbak Linda ya, dari Dayasos. 2 minggu lalu kami ketemu dengan Bu Dirjen terkait dengan penguatan Puskesos dalam rangka pelaksanaan program graduasi, lah, kira-kira begitu. Em, Tadi ada beberapa pertanyaan Mbak Linda yang sangat penting kalau menurut saya. Nah, kebetulan memang di dalam paparan ini saya tidak masuk ke hal-hal yang terlalu teknis. Tapi sebenarnya dari berbagai paparan yang selama ini kami sajikan, kami share dengan pemerintah, entah itu di Kemensos, Bappenas, Kemenko PM, kemudian Kementerian Dalam Negeri, juga dengan beberapa daerah, itu agak detail, Mbak. Termasuk yang sangat penting itu dan sangat menentukan adalah kriteria graduasi. Kita coba mendukung pengembangan kriteria graduasi yang sederhana tapi multidimensional. Karena memang kemiskinan didefinisikan dalam konteks graduasi inilah kemiskinan multidimensi, bukan saja soal kemiskinan moneter. Contoh yang sederhana sebagai kriteria misalnya di Bangladesh atau di India. Apakah rumah tangga itu mengkonsumsi makanan bergizi 2 kali sehari atau 3 kali sehari? Itu jadi kriteria itu. Apakah mereka tinggal di rumah yang layak huni? Kemudian apakah mereka sudah percaya diri melakukan jejaring di tingkat masyarakat? Kemudian pendapatannya juga dilihat. Sumber mata pencahariannya juga apakah sudah terdiversifikasi atau tidak. Jadi cukup lengkap dia bisa 7 sampai 10 kriteria. Jadi kriteria itu pun ada yang wajib, ada yang sunnah, kira-kira gitu Mbak Linda. Jadi kalau yang wajib ya memang harus semuanya terpenuhi, misalnya 7 yang wajib ya. Soal makanan bergizi, anak usia sekolah bersekolah, ya kan? eh, ada eh, apa mengkonsumsi atau air minum yang layak ya, kemudian eh, tempat tinggal yang layak dan seterusnya itu yang wajib katakanlah seperti yang terjadi di India, di Rwanda, di Filipina, di Bangladesh. Tapi ada juga yang sifatnya pilihan kayak tadi ya kan, berjejaring. Dia sudah punya kemampuan untuk bukan saja untuk minjem duit, tapi meminjamkan duit. Itu eh, bagian dari kriteria dan sudah kita usulkan pengembangan kriterianya di beberapa lokasi, termasuk yang homeless jobless yang di Jabar, Mbak. Dengan Bappenas juga kita sudah usulkan, tapi ini perlu diskusi lebih lanjut ya. Itu terkait graduasi. Jadi cut off-nya tidak tunggal ya. Parameternya tidak tunggal, bukan hanya soal pendapatan. Tapi pendapatan itu menjadi sangat penting memang. Kemudian eh, tadi graduasi untuk mengeluarkan kepesertaan program ya. Jadi sekali lagi memang tujuan graduasi ini bukan untuk mengeluarkan masyarakat dari kepesertaan program, satu program, tapi itu menjadi kewenangan dan kebijakan pemerintah masing-masing. Tapi
BRAC tidak dalam posisi untuk mengatakan tidak atau mengatakan iya atau untuk mendorong itu tidak. Jadi intinya pendekatan graduasi ini yang mengeluarkan masyarakat miskin dari kondisi miskin, dari status miskin. Jadi kalau kita lihat misalnya dalam MOU kami dengan Bappenas, definisinya begini Mbak, saya bacakan saja. Graduasi adalah kondisi di mana penduduk miskin dan rentan berhasil memperbaiki tingkat kesejahteraan dan keluar dari kemiskinan dan kerentanan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Itu yang tercantum di dalam MOU kami dengan Bappenas. Dan itu memang sudah inline dengan praktek baik di berbagai tempat selama uh, kurang lebih 2 dekade terakhir ini. Kemudian tadi ya kewirausahaan sosial. Tadi sorry pertanyaan Mbak Linda yang terkait kewirausahaan sosial ini kan. Jadi gini, eh, transfer aset di BREC itu bisa dalam bentuk grant, bisa juga concessional, bisa dalam bentuk pinjaman. Nah, di Bangladesh misalnya, peserta program graduasi yang sudah tergraduasi itu disambungkan dengan microfinance-nya BREC. Itu bagian dari upaya BREC juga untuk tetap memberikan perhatian kepada ex peserta program graduasi. Jadi tidak ditinggal begitu saja. Tetapi secara umum memang dalam kurun waktu 2 tahun itu kalau sudah tergraduasi tidak ada kewajiban. Ini kan BREC ini, polanya BREC. BREC itu bukan negara ya kan. Tapi mereka sudah disambungkan dengan layanan kesehatan, layanan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Nah, yang menjadi pertanyaan memang sampai sekarang itu bagaimana dengan peserta program graduasi yang dikelola oleh pemerintah seperti di India. Kira-kira 2 minggu lalu kami ada pertemuan di Dhaka. Saya tanyakan ini apa yang akan dilakukan terhadap peserta graduasi yang dianggap tergraduasi atau yang sudah tergraduasi selama 2 tahun. Mereka mereka mengatakan bahwa sejak awal mereka sudah disambung dengan eh, lembaga-lembaga lokal. Jadi ketika mereka dianggap atau diklasifikasikan sebagai rumah tangga yang tergraduasi, itu tidak begitu saja langsung lepas. Mereka masih berjejaring dengan lembaga-lembaga lokal, lembaga-lembaga desa, ya termasuk mungkin koperasi misalnya. Itu mereka tersambung juga di situ. Itu yang dilakukan di India. Tadi ini banyak pertanyaan dari Pak Santoso ya, para peserta. Pak Rusman ya. Enggak, Pak Santoso tadi yang ini ya. Oh, yang betul. Pak Santoso, strategi graduasi peserta. Ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa transfer aset itu bisa grant, bisa juga concessional loan. Jadi tidak harus seperti microfinance gitu, ya mereka disambungkan dengan itu. Begitu juga yang terjadi di Rwanda dan beberapa negara lainnya, di Uganda misalnya, di Ethiopia, di Afrika Selatan juga mengarah ke situ. NTT masuk, ya betul. Kemudian tadi dari Pak Nurwanto ya, Nurvanto, beda data World Bank dan BPS. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau kita mau konsisten ya dengan klasifikasi upper middle income country, karena kita sudah terklasifikasi di situ, maka kita tidak boleh menutup mata terhadap uh, uh, katakanlah garis kemiskinannya itu, ukurannya itu yang 6,80 sekian dolar per hari per orang. Tapi untuk kepentingan kita di Indonesia, ya kita tetap merujuk ke ukuran yang dikeluarkan oleh BPS. Itu garis kemiskinan nasional. Dan itu juga yang menjadi fokus dari pendekatan graduasi. Bukan yang berdasarkan definisi World Bank ya. Kita merujuk ke situ. Bahkan kalau bisa fokus di yang miskin ekstrim.
Karena kan jumlahnya masih cukup banyak tuh. Kalau kita pakai 2,15 dolar per hari per orang, itu mungkin masih di atas 4 juta tuh. Saudara-saudara kita yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Karena kita sebelumnya kan pakai yang 1,90 dolar per hari per orang. Jadi kita tetap merujuk ke definisi dan juga ukuran yang dikeluarkan secara resmi oleh atau yang dipakai oleh pemerintah dalam ini dari BPS. Kemudian tadi banyak masukan juga dari Pak, ya, Pak siapa tadi? Pak Puji ya? Eh, oh, sorry. Tadi dari siapa catatan saya kok hilang. Sebentar Mas. Oh iya nih Mbak tadi Mbak Siti ya. Pak Rusman, Pak. Pak Rusman ada tadi. Oh Pak Rusman ya, Pak Rusman, sorry Ya, sorry, Pak Pak Rusman. Rusman Ermani. Ya. Ya, terkait dengan Big Push, memang terkesan ini serem ya dari sisi anggaran. Jadi Big Push yang saya sampaikan tadi itu pertama asumsinya itu mulai dari nol, nggak ada program apa-apa. Misalnya di Bangladesh itu 550.000 $550 per rumah tangga selama 2 tahun. Jadi kalau diterjemahkan dalam rupiah itu berapa itu Pak? Nggak besar juga. Dan itu untuk 2 tahun loh. Dan itu asumsinya, dan yang terjadi di Bangladesh itu nggak ada program-program yang lain. Itu yang disediakan oleh BRAC. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa pola yang dilaksanakan di BRAC itu tidak bisa dilaksanakan di luar Bangladesh. Karena BRAC di situ sudah terlalu besar. Jadi fokus kita kalau di luar Bangladesh itu memberikan dukungan teknis, technical advice ke pemerintah terkait dengan pelaksanaan program graduasi. Nah, di kita kan program-program itu sudah banyak. Jadi tinggal meleverage, memanfaatkan program-program yang sudah ada. Mungkin akan dibutuhkan anggaran tambahan ketika menyangkut penguatan kapasitas misalnya untuk pendamping. Tapi itu tidak terlalu besar. Kita juga sudah melakukan semacam costing exercise. Oh, kalau sekian rumah tangga yang dicakup misalnya di Kabupaten Bogor, sekian rupiah yang dibutuhkan. Tapi rupiahnya itu asumsinya itu dari program yang ada, yang sudah ada. Paling ada tambahan untuk penguatan kapasitas tadi, Pak. Jadi sebenarnya tidak besar. Dan itu hanya 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun terbukti dia efektif daripada kita mengeluarkan terus uang ya, yang juga jumlahnya tidak kecil, tapi daya ungkitnya hampir tidak terlihat ketika kita sandingkan dengan tren pengurangan kemiskinan. Itu jadi big push itu relatif lah big big dalam arti untuk masyarakat yang sangat miskin ya. Tapi sebenarnya besarannya tidak terlalu mencolok ya. Kemudian tadi juga soal lansia, soal penyandang disabilitas ya memang itu hak yang melekat lah, layanan dasar dari negara Pak ya. Dan memang yang pendekatan graduasi ini pesertanya itu lebih banyak usia produktif. Yang lansia dan penyandang disabilitas memang ada yang terlibat dalam pendekatan graduasi, tetapi treatmentnya agak berbeda. Layanan-layanan dasar itu tetap melekat di saudara-saudara kita misalnya atau yang di Bangladesh itu yang masuk kategori penyandang disabilitas, lansia dan sebagainya. Jadi perlindungan sosial itu tetap dibutuhkan dan itu menjadi hak konstitusional dari warga negara apalagi warga negara yang dalam posisi rentan sangat rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas ya. Kemudian program lanjut oh iya program program lanjutan ya setelah graduasi. Tadi kayaknya sudah saya singgung itu secara singkat. Di Bangladesh itu memang di pendekatan graduasi ini tidak ada program lanjutan yang didesain, yang dirancang secara sengaja. Jadi kalau sudah tergraduasi, asumsinya ya tergraduasi, ya kan? Keluar dari program itu.
Kemudian kita masuk ke kohort yang lain atau kohort yang berikutnya. Tetapi yang terjadi seperti di India, saya sampaikan tadi secara singkat, itu mereka difasilitasi untuk berjaring, masuk kelompok masyarakat, ya simpan pinjam atau apalah namanya di India itu, masuk koperasi juga. Begitu juga dengan yang di Bangladesh itu mereka difasilitasi aksesnya ke microfinance-nya BRAC, begitu juga dengan social enterprises-nya. Karena di situ ada pabrik susu, ada pabrik tekstil, mereka dilibatkan itu, terutama perempuan yang sangat miskin. Ya. Jadi itu yang mereka lakukan di situ. Eh, Warga miskin, ya. TKPK. Nah, salah satu modal kelembagaan kita menyebutnya sebagai enabling institutional mechanisms itu TKPK. Jadi di dalam proposal dalam tanda kutip kita ya untuk menjalankan pendekatan graduasi ini adalah memanfaatkan keberadaan TKPK di tingkat kabupaten kota, terutama ya, ada juga di provinsi. Kemudian yang berikutnya itu Puskesmas, Pusat Kesejahteraan Sosial. Ini kan jumlahnya sudah sangat banyak. Eh, Sudah ada di lebih dari 430 kabupaten kota. Dan di Jawa Barat itu lebih dari 75% desanya itu memiliki puskesmas dengan kinerja yang cukup baik. Dan ini kita harapkan menjadi hub graduasi di tingkat desa. Karena selama ini peran dari puskesmas itu atau fungsi puskesmas itu kan untuk menjembatani masyarakat, kebutuhan masyarakat ke penyedia layanan. Mereka yang menyambung itu. Jadi ada keluhan, kemudian keluhan itu difasilitasi untuk disambungkan dengan penyedia layanan. Apakah itu terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dan berdasarkan data yang masuk di Puskesmas, selama ini memang yang dominan itu adalah soal kesehatan, baru pendidikan dan layanan sosial lainnya. Jadi itu kita dorong ya, kita bantu pemerintah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia dari lembaga-lembaga yang sudah ada ini, termasuk Puskesmas dan TKPK. Itu mungkin dari tanggapan dari saya, Mas Nur. Mudah-mudahan tidak banyak yang kelewatan ini. Baik, terima kasih Pak. Saya kira karena waktunya sudah 2 jam Ya, 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 kita cukupkan untuk sesi tanya jawab. Tentu banyak hal yang masih bisa kita kulik karena memang perjalanan break ini sudah sangat ya, panjang ya, banyak ya. isu-isu yang bisa kita diskusikan. Nah, saya kira Saya juga nanti mohon maaf tuh Mas Nur tadi itu masih dalam bahasa Inggris. Jadi sebenarnya saya punya banyak paparan yang bahasa Indonesia dan sudah lebih teknis dia. Itu bisa kita share nanti. mohon maaf terlempar. Oh, terlempar Mas. Gimana Pak Sebu? Mohon diulang. Ya, saya tadi sampaikan mohon maaf paparan saya slide-nya itu dalam bahasa Inggris. Tapi sebenarnya banyak paparan kami ya Ya. yang dalam bahasa Indonesia dan sudah ya jauh lebih teknis, Hmm. lebih detail, lebih teknis ya. Misalnya bagaimana membangun kriteria, bagaimana targeting dilakukan, bagaimana coaching, strukturnya seperti apa, rasionya seperti apa, itu sudah ada usulan-usulannya. Oke, baik ya. Ini eh, beberapa permintaan dari peserta mungkin nanti bisa mendapatkan PPT-nya tadi. Iya. Dan Oh ya, dalam yang publikasi Break ini memang sampai saat ini sih bahasa Inggris semua, jadi bisa di webnya Break. Tadi ada yang itu Mbak, Mas, yang oh, ya. chat. Ya. Eh, baik, saya kira demikian. Mungkin sebelum kita akhiri ada closing dari Pak Sefu.
Saya ingin mengatakan bahwa kita optimis dengan pendekatan graduasi ini, buy-in dari pemerintah pusat maupun daerah luar biasa kalau menurut saya. Dan salah satu kuncinya adalah bagaimana pendekatan graduasi ini masuk ke RPJMN dan itu sudah masuk. Meskipun garis besarnya ya memang RPJMN kan tidak bisa memuat hal-hal yang terlalu detail. Kemudian ke RPJMD, sehingga kita harapkan dari RPJM ini, ya RPJMN, RPJMD, kemudian diterjemahkan ke perencanaan di ya tahunan, kemudian dikodifikasi dalam anggaran kan begitu. Jadi ada alokasi anggarannya sehingga pelaksanaan graduasi ini bisa agak panjang dan kita berharap akan dan kita optimis akan bisa memberikan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan secara lebih akseleratif ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami sudah melakukan simulasi dan hasilnya memang hasil awalnya adalah sangat sangat apa ya, sangat meyakinkan. Demikian Mas Nur, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas nama BRAC International di Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sharing dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir melalui online. Terima kasih banyak atas kepesertaannya dalam dalam diskusi ini. Ah, baik, kita akhiri si sore hari ini. Eh, Applause untuk Pak Shebu dari Black Vitas. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.